Ia telah meninggalkan sebuah kekosongan yang sangat besar dalam hidup kami. Di balik senyum kerajaan dan penampilan yang selalu anggun, dinding-dinding Balmoral sebenarnya telah menjadi saksi bisu dari kesedihan yang mendalam. Apa yang tampak seperti hari tenang biasa di dataran tinggi Skotlandia justru berubah menjadi salah satu hari paling menyayat hati bagi Duchess Sophie. Sebuah pesan datang tanpa peringatan, pesan yang mengubah segalanya, membuat sang Duchess menangis dan mengguncang keluarga kerajaan hingga ke dasarnya. Di lorong-lorong sunyi tempat peristirahatan favorit sang ratu, emosi memuncak dan beban kehilangan terasa begitu berat di atas mahkota. Inilah kisah tentang hari yang penuh duka di Balmoral, sebuah pagi yang kelam dan tak terlupakan. Matahari pagi bahkan belum sepenuhnya menyentuh langit Balmoral ketika keheningan yang aneh menyelimuti kawasan istana. Kastil yang biasanya dipenuhi suara percakapan lembut dan denting cangkir teh tampak membeku, seolah-olah dinding-dindingnya sendiri merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kabut tipis melayang di atas perbukitan Skotlandia, membungkus bangunan megah itu dalam selimut pucat, seakan menyembunyikan kesedihan yang segera terungkap di dalamnya. Di dalam kastil, Duchess Sophie memulai harinya seperti biasa, tenang dan penuh keanggunan, menyapa para staf dengan senyum hangatnya. Ia dikenal berhati lembut, selalu mampu menemukan secercah cahaya bahkan di saat-saat sulit. Namun pagi itu terasa berbeda. Udara seolah lebih berat dan para pelayan bergerak lebih pelan dari biasanya. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Sophie menyadarinya, tetapi memilih mengabaikannya, tak ingin memulai hari dengan rasa cemas. Ia melangkah menuju jendela besar yang menghadap taman, melihat pepohonan bergoyang perlahan diterpa angin dingin. Balmoral selalu menjadi tempat ketenangan baginya, sebuah pelarian bagi keluarga kerajaan dari hiruk-pikuk kehidupan London. Aroma pinus dan suara sungai yang mengalir biasanya memberinya rasa damai. Namun, hari itu ketenangan itu tak kunjung datang. Di lubuk hatinya, Sophie merasa bahwa kedamaian itu tidak akan bertahan lama. Tak lama setelah sarapan, seorang pembawa pesan tiba di kastil. Langkahnya tergesa, pandangannya tertunduk, kepala pelayan menyambutnya di pintu masuk. Terjadi percakapan singkat dengan suara lirih, tak terdengar oleh orang lain, tetapi perubahan raut wajah sang pelayan sudah cukup menjelaskan segalanya. Ekspresi tenangnya memudar, digantikan oleh pucat dan rasa takut. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju koridor yang mengarah ke ruang duduk Duchess. Sophie duduk di dekat perapian, memegang secangkir teh yang telah lama dingin. Saat melihat kepala pelayan masuk, ia tersenyum tipis, mengira akan menerima pesan biasa, mungkin tentang acara keluarga atau tugas kerajaan. Namun ketika pandangan mereka bertemu, hatinya langsung terjatuh. Tanpa perlu kata-kata, ia tahu bahwa kabar itu bukan kabar baik. Dengan ragu, sang pelayan akhirnya berbicara pelan. Suaranya bergetar saat menyampaikan kata-kata yang mengubah pagi Sophie sepenuhnya. Untuk sesaat, ia hanya menatap kosong, tak mampu bergerak. Seolah waktu berhenti. Kata-kata itu bergema di kepalanya, tetapi hatinya menolak mempercayainya. Tangannya mulai gemetar, dan cangkir teh terlepas dari genggamannya, jatuh ke karpet tanpa suara. Ia berdiri perlahan, napasnya tak teratur, matanya dipenuhi air mata yang berusaha ia tahan. Dunia yang sebelumnya terasa kokoh dan penuh cahaya kini runtuh seketika. Kastil yang dulu memberinya rasa aman kini terasa dingin dan gelap. Ia berpaling dari ruangan itu. Suaranya nyaris tak terdengar saat meminta untuk ditinggalkan sendirian. Saat pintu menutup di belakangnya, lorong-lorong Balmoral kembali tenggelam dalam keheningan. Udara terasa pekat oleh kesedihan. Bahkan suara angin di luar pun seolah ikut meratap. Dari kejauhan terdengar isak tangisnya yang tertahan menggema lembut di balik dinding batu tua. Tak seorang pun berani mengganggunya. Semua tahu bahwa sesuatu yang sangat memilukan telah terjadi. Sesuatu yang menghantam hati sang Duchess dengan keras. Seiring berjalannya hari, kastil tetap sunyi, dipenuhi emosi yang berat.
Pagi yang awalnya damai berubah menjadi salah satu hari tergelap di Balmoral. Duchess yang dikenal penuh ketenangan dan keanggunan kini harus menghadapi rasa sakit yang tak bisa ia sembunyikan. Dan meskipun keluarga kerajaan telah melewati banyak badai, yang satu ini terasa berbeda. Kesedihan yang tak mudah pudar, duka yang akan menetap lama setelah kabut pagi menghilang dari perbukitan. Berita itu benar-benar membuat Sophie terpaku. Lorong-lorong Balmoral terasa semakin dingin saat pagi beranjak menuju siang. Hangatnya, perapian tak lagi menjangkau sudut-sudut ruang duduk yang megah, dan cahaya keemasan yang dulu membuat kastil bersinar kini tampak pucat dan jauh. Sophie duduk tak bergerak di dekat jendela, menatap langit kelabu. Pantulan wajahnya di kaca tampak asing, rapuh, berusaha keras untuk tidak hancur. Kata-kata sang pembawa pesan masih terus terngiang di telinganya. Berulang-ulang, seolah pikirannya menolak melepaskannya. Dunia di sekelilingnya terasa sunyi, seakan segala yang ia kenal tersapu oleh badai tak kasat mata. Kepala pelayan berdiri di luar ruangan dengan kepala tertunduk. Tak seorang pun berani masuk. Semua tahu apa yang terjadi, tetapi tak ada yang tahu harus berkata apa. Langkah kaki kini jarang terdengar, digantikan bisikan para pelayan yang berjalan hati-hati di sepanjang lorong. Sophie menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kekuatan, tetapi dadanya terasa sesak. Pikirannya melayang pada kenangan-kenangan bahagia yang pernah tercipta di dalam dinding kastil itu. Balmoral selalu menjadi tempat penuh tawa, tempat keluarga kerajaan berbagi makan malam, berjalan panjang bersama, dan berbincang tenang di bawah bintang-bintang. Kini, tempat itu terasa dipenuhi bayang-bayang duka. Ia teringat pesan ceria yang baru. Beberapa hari lalu, ia terima dari seseorang yang ia cintai, pesan tentang rencana pertemuan kerajaan berikutnya. Masih begitu banyak hal yang dinanti, begitu banyak senyum yang belum sempat dibagikan. Namun kini, nama yang sama diucapkan dengan nada duka, disertai kata-kata yang ia harap tak pernah sampai ke telinganya. Air mata perlahan menggenang di matanya saat ia menekan tangan ke dadanya. Rasa sakit itu dalam, tajam, dan seolah tak berujung. Ia tidak hanya berduka sebagai seorang Duchess, tetapi sebagai seorang manusia yang hatinya hancur oleh kehilangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan sedang berduka sebagai seorang Duchess. Saat itu, ia berduka sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seseorang yang mencintai dengan sepenuh hati. Gelar kerajaan yang melekat padanya terasa tak berarti apa-apa pada momen tersebut. Ia tidak memikirkan kamera, kewajiban, ataupun mahkota. Yang ada di pikirannya hanyalah sosok yang telah ia kehilangan, dan betapa dunia tiba-tiba terasa jauh lebih kosong tanpa kehadiran orang itu. Para staf di sekitarnya berusaha tetap tegar, menyembunyikan perasaan mereka sendiri. Banyak dari mereka telah mengabdi pada keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, menyaksikan suka dan duka, perayaan dan kehilangan. Mereka pernah melihat kesedihan sebelumnya, tetapi kali ini terasa lebih berat. Sebuah kesedihan yang menyentuh hati semua orang. Di luar kastil, hujan Skotlandia mulai turun, mengetuk lembut jendela-jendela batu. Seolah alam pun ikut menangis bersamanya. Perbukitan yang dulu menenangkan kini tampak sunyi dan hampa. Sophie mengusap air matanya dengan tangan yang gemetar, namun air mata itu terus mengalir. Hatinya terasa perih, bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena memikirkan bagaimana ia harus menyampaikan kabar ini kepada anggota keluarga lainnya. Untuk beberapa saat, ia terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setiap kenangan berputar di kepalanya, tawa, kata-kata lembut, kehangatan dari wajah-wajah yang begitu dikenalnya. Kini semua itu terasa seperti gema jauh yang tak lagi bisa ia sentuh. Akhirnya, ia berdiri. Kakinya terasa lemah, namun jiwanya berusaha tetap kuat. Ia tahu, sebentar lagi ia harus menghadapi keluarga dan membagikan duka yang baru saja menimpanya. Beban tanggung jawab terasa menekan bahunya, mengingatkannya bahwa bahkan dalam penderitaan, ia tetap seorang bangsawan yang diharapkan menjaga martabat dan keanggunan. Saat melangkah maju, pantulan dirinya di kaca jendela memperlihatkan wajah yang basah oleh air mata. Namun di balik kesedihan itu,
tersimpan kekuatan, tenang, diam, tetapi nyata. Sang Duchess mungkin hancur saat itu, tetapi ia tidak menyerah. Pintu-pintu kastil berderit tertiup angin, membawa hawa dingin kesedihan ke setiap sudut ruangan. Semua orang di dalam tahu bahwa kehidupan di Balmoral tak akan pernah terasa sama lagi. Berita yang diterima Duchess telah membekukan hatinya, dan gema dari momen itu akan tinggal lama di balik dinding-dinding tua tersebut. Tangisan di balik dinding kastil, suara hujan di luar semakin deras mengalir di sepanjang dinding batu Balmoral seperti air mata dari langit. Di dalam kastil megah itu segalanya terasa membeku. Percakapan lembut para pelayan dan tawa yang sesekali memenuhi aula besar kini menghilang. Setiap ruangan seolah menahan napas, seakan kastil itu sendiri ikut berkabung bersama Duchess Sophie. Ia duduk sendirian di kamar pribadinya. Tirai emas ditarik setengah untuk menahan cahaya abu-abu yang suram. Sebuah lampu kecil menyala di sampingnya, menciptakan bayangan lembut di dinding. Matanya memerah, pipinya pucat, dan tangannya sedikit bergetar saat ia berusaha mempertahankan ketenangan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Namun sekuat apapun ia mencoba, air mata tetap jatuh. Setiap tetes air mata membawa beban kenangan yang tak mampu ia lepaskan. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong, tak terduga dan kejam. Ini bukan sekadar kehilangan anggota keluarga, melainkan kehilangan seseorang yang memiliki tempat istimewa di hatinya. Kehilangan yang membuat pijakan hidup terasa ditarik pergi, menyisakan kehampaan semata. Sophie dikenal karena keanggunannya, kekuatan diamnya di sisi keluarga kerajaan, selalu tenang meski dunia di luar penuh badai. Namun kini, bahkan ia tak mampu menahan luapan emosi yang memenuhi jiwanya. Di lorong luar kamar, terdengar bisikan-bisikan pelan. Para staf bergerak dengan hati-hati, langkah mereka nyaris, tak terdengar di lantai yang mengilap. Tak seorang pun ingin mengganggunya, meski semua ingin membantu. Seorang pelayan meletakkan bunga segar di dekat pintunya, berharap dapat menghadirkan sedikit kenyamanan. Yang lain membisikkan doa sebelum kembali bekerja. Kesedihan di kastil itu terasa oleh semua orang, menyatukan mereka dalam duka yang sunyi. Sophie mengangkat pandangannya ke arah potret keluarga yang tergantung di dinding. Wajah-wajah bangsawan dari masa lalu menatap balik teguh dan anggun, masing-masing pernah memikul beban kehilangan dan kewajiban mereka sendiri. Ia bertanya-tanya berapa banyak air mata yang pernah disaksikan dinding itu sebelum air matanya sendiri. Berapa banyak hati yang hancur di tempat yang sama. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan kerajaan sekalipun rasa sakit tidak memilih. Ia datang kepada siapa saja, tak peduli mahkota di kepala atau gelar di depan nama. Sophie bangkit perlahan dan berjalan menuju jendela. Hujan belum berhenti. Tetes-tetes air mengalir di kaca, berlomba satu sama lain, mengaburkan hamparan hijau di kejauhan. Pegunungan yang biasanya menenangkannya kini tampak jauh dan tertutup kabut. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca yang dingin dan berbisik lirih, seolah orang yang telah ia kehilangan masih bisa mendengarnya di balik badai. Setiap suara di kastil membawa emosi, detak jam, letupan kayu di perapian, bahkan gesekan tirai. Waktu terasa berjalan begitu lambat, seakan enggan bergerak maju. Ia teringat tawa yang mereka bagi hanya beberapa minggu lalu. Kata-kata lembut, momen-momen kecil yang kini terasa begitu berharga. Sulit dipercaya bahwa seseorang yang begitu penuh kehidupan bisa pergi dalam sekejap. Ketukan lembut terdengar di pintu. Sophie mengusap air matanya dan menegakkan bahunya sebelum berbisik agar pintu dibuka. Salah satu pendamping terdekatnya masuk membawa nampan berisi teh. Matanya penuh kepedulian, gerakannya sangat hati-hati, seolah takut suara sekecil apapun bisa memecah keheningan yang rapuh itu. Sophie mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih. Suaranya hampir tak terdengar. Nampan diletakkan di meja dan sang pendamping mundur perlahan. Sebelum pergi, ia berbicara lembut mengingatkan Sophie bahwa ia tidak sendirian, bahwa seluruh Balmoral berbagi dukanya. Sang Duchess tersenyum tipis, matanya masih berkilau oleh kesedihan. Ia menghargai kata-kata itu, meski ia tahu bahwa duka adalah jalan yang harus ditempuh sendiri.
betapapun banyak orang berdiri di sekelilingnya. Saat pintu tertutup kembali, Sophie duduk dan menatap uap yang naik dari cangkir teh. Aromanya mengingatkannya pada hari-hari yang lebih tenang. Sore bersama keluarga, tawa memenuhi taman, sinar matahari menerobos jendela. Semua itu kini terasa seperti kehidupan lain. Ia merindukan kehangatan itu, kenyamanan yang lenyap bersama kabar tersebut. Jam demi jam berlalu dengan lambat. Hujan di luar mereda menjadi gerimis, tetapi langit tetap kelabu. Akhirnya, Sophie berdiri dan melangkah menuju aula besar. Suara langkahnya bergema lembut di koridor panjang, melewati jendela-jendela tinggi dan lukisan-lukisan megah. Ia berhenti di depan sebuah pintu yang menuju ke kapel kecil di dalam kastil. Ia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Kapel itu remang-remang, dipenuhi aroma lilin dan bunga segar. Sophie berlutut di hadapan altar menundukkan kepala. Kata-kata tak mudah keluar, namun hatinya berbicara dalam keheningan. Ia berdoa memohon kedamaian untuk jiwa orang yang telah ia kehilangan dan untuk kekuatan agar mampu terus melangkah. Air mata kembali jatuh, sunyi, tak bersuara, tetapi seakan tak pernah habis menetes ke tangan yang saling terkatup. Saat meninggalkan kapel, Sophie berhenti sejenak di ambang pintu, memandang koridor panjang di hadapannya. Kastil kembali tenang dan sunyi, tetapi kini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan halus mulai tumbuh di dalam dirinya. Air matanya belum mengering, namun jiwanya perlahan menjadi lebih teguh. Ia tahu hari-hari yang lebih berat masih menanti. Namun ia juga tahu ia harus menghadapinya dengan keanggunan yang selama ini menjadi ciri dirinya. Sang Duchess mengusap matanya, mengangkat kepala, dan menarik napas dalam-dalam. Kastil ini mungkin telah menyaksikan air matanya, tetapi juga akan menjadi saksi keberaniannya. Di balik dinding-dinding itu, ia masih berduka, namun ia juga sedang belajar untuk berdiri kembali. Bisikan kehilangan di lorong-lorong kerajaan. Pagi berikutnya datang perlahan, dibalut cahaya abu-abu yang lembut menyusup melalui jendela-jendela tinggi Kastil Balmoral. Hujan telah berhenti, tetapi tanah di luar masih berkilau oleh sisa tetesan malam sebelumnya. Udara terasa dingin, aroma tanah basah memenuhi taman. Di dalam kastil, keheningan terasa berat, dalam dan syarat duka yang tak terucap. Semua orang bergerak dengan lembut, berbicara lirih, seolah suara yang sedikit lebih keras akan mengusik kesedihan yang menggantung di udara. Duchess Sophie nyaris tak tidur. Malam terasa panjang, dipenuhi pikiran yang tak mampu ia bungkam. Ia menangis hingga tubuhnya melemah, namun bahkan saat matanya terpejam, pikirannya terus kembali pada momen memilukan ketika kabar itu tiba. Ia masih bisa mendengar suara kepala pelayan yang bergetar, masih melihat sorot duka di matanya. Setiap kali ingatan itu terulang, hatinya kembali retak. Saat pagi tiba, ia bangkit perlahan dari tempat tidur, geraknya pelan dan letih. Ia mengenakan pakaian gelap yang sederhana. Wajahnya pucat namun tenang. Tak perlu kata-kata untuk menyatakan duka. Semuanya terpancar dari matanya. Beberapa pendamping datang menjenguk, membawa sarapan yang tak sanggup ia sentuh, dan teh hangat yang nyaris tak diminumnya. Mereka berdiri di ambang pintu, ragu antara tinggal atau pergi. Sophie memberi anggukan lembut, ucapan terima kasih tanpa suara. Melangkah ke lorong panjang, kastil terasa lebih besar dari biasanya. Setiap langkahnya bergema lembut di lantai mengilap, memantul di antara dinding-dinding batu yang tinggi. Potret para leluhur menatap dari atas, mata-mata lukisan itu memancarkan martabat yang sunyi. Sophie berhenti di bawah salah satunya, potret sang ratu yang dahulu sangat mencintai Balmoral. Ia hampir merasakan kehadirannya, seolah kastil menyimpan roh mereka yang telah pergi. Bisikan mulai beredar di lorong-lorong. Beberapa pelayan berbicara pelan tentang apa yang terjadi, berbagi potongan cerita dengan suara bergetar. Bukan gosip, melainkan upaya bernapas di bawah beban duka. Mereka membicarakan bagaimana Sophie menerima pesan itu, bagaimana ia mengurung diri, dan bagaimana seluruh rumah tangga merasakan kepedihannya. Bahkan staf termuda yang baru bergabung pun merasakan kesedihan merembes ke setiap ruangan.
Menjelang siang, beberapa anggota keluarga kerajaan tiba di Balmoral. Kendaraan mereka melintas pelan melewati gerbang, membawa wajah-wajah yang dipenuhi cemas dan duka. Para penjaga menundukkan kepala dengan hormat. Di dalam, keluarga berkumpul di ruang duduk yang lebih kecil, tempat untuk privasi dan ketenangan. Saat Sophie masuk, semua pandangan tertuju padanya. Sesaat, tak ada yang berbicara. Ia berdiri di dekat pintu, tangan terkatup erat menahan gelombang air mata. Melihat keluarga mengingatkannya betapa kuat ikatan mereka, bukan hanya oleh gelar, tetapi oleh cinta dan kenangan bersama. Pangeran Edward mendekat lebih dulu. Ekspresinya penuh kepedulian. Ia meletakkan tangan dengan lembut di bahu Sophie. Pengingat sunyi bahwa ia tidak sendirian. Yang lain menyusul, memberi pelukan singkat dan tatapan menguatkan. Kata-kata terasa terlalu kecil untuk beban perasaan mereka. Ruangan tetap hening, hanya dipecah oleh gemeretak api di perapian. Duka di antara mereka tak perlu dijelaskan. Semua memahaminya. Hari itu, kehilangan terasa bukan hanya personal. Ia menyentuh jantung keluarga kerajaan dan semua yang melayani mereka. Bahkan di dapur, para staf bergerak lebih pelan. Bunyi piring dan cangkir terdengar lebih lirih dari biasanya. Seiring berjalannya hari, kabar mulai menyebar perlahan keluar tembok kastil. Di desa-desa sekitar, orang-orang berbisik di toko dan kafe, bertanya apakah yang mereka dengar benar. Ada yang berbagi kenangan melihat sang Duchess saat berkunjung, selalu ramah dan tersenyum, dan bertanya-tanya bagaimana keadaannya kini. Di seluruh negeri, simpati mengalir. Meski rincian tragedi belum diumumkan, semua orang merasakan bahwa sesuatu yang menyedihkan telah mengguncang Balmoral. Di dalam kastil, Sophie berusaha tetap tegar demi keluarga. Ia berbicara pelan, mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka, meski suaranya kerap bergetar. Rasa sakitnya masih terlalu segar. Pandangannya kembali tertuju ke jendela, menyaksikan kabut menyelimuti perbukitan. Ada kenyamanan aneh dalam keheningan di luar, lanskap Skotlandia yang abadi seakan memahami dukanya tanpa kata. Sore harinya, ia berjalan sendirian menyusuri koridor menuju perpustakaan kerajaan. Aroma kertas tua dan sejarah memenuhi ruangan, menghadirkan kehangatan yang memeluknya perlahan. Ia duduk di dekat jendela dan membuka sebuah jurnal kecil. Tangannya sedikit gemetar saat menulis, menumpahkan perasaan yang tak sanggup ia ucapkan. Bukan surat resmi, bukan pesan publik, hanya hatinya yang mencari ruang untuk bernapas. Dalam tulisannya, ia berbicara tentang cinta, tentang kehilangan, tentang kenangan yang tak akan pudar. Ia menulis bagaimana kastil kini terasa berbeda, bagaimana keheningan memiliki suaranya sendiri. Dan di akhir, ia menuliskan satu kalimat sederhana, sebuah janji untuk tetap kuat, melangkah dengan anggun, dan menghormati kenangan orang yang telah ia kehilangan. Air matanya belum berhenti, tetapi kini berbeda, lebih berupa ingatan daripada keputusasaan. Balmoral telah menyaksikan banyak musim bahagia dan duka, yang ini pun akan berlalu. Namun rasa sakit itu akan tetap menjadi bagian dari kisahnya, berbisik selamanya di lorong-lorong kerajaan. Keluarga yang diliputi duka. Saat malam turun di Balmoral, kastil megah itu terbungkus kesedihan yang sunyi. Cahaya lilin berkelip di koridor, melemparkan bayangan panjang di dinding-dinding kuno. Keluarga kerajaan kembali berkumpul di ruang tamu. Wajah-wajah mereka pucat dan letih. Tak ada suara keras. Setiap kata berbisik, setiap gerak lembut. Seolah mereka takut mengusik ketenangan rapuh yang menyelimuti kawasan itu. Duchess Sophie duduk di sisi Pangeran Edward. Matanya masih merah oleh tangis. Hangat perapian tak mampu mengusir dingin yang melekat di hatinya. Di sekeliling mereka, anggota keluarga lain tenggelam dalam pikiran masing-masing, berusaha memahami rasa sakit yang datang begitu tiba-tiba. Mereka pernah menghadapi tantangan sebelumnya, namun yang ini berbeda. Kehilangan ini menembus hingga ke inti keluarga, meninggalkan ruang yang tak tergantikan. Hujan lembut kembali turun di luar, ritmenya perlahan di jendela, hampir seperti Nina Bobo, pengingat bahwa dunia terus bergerak meski bagi mereka waktu seakan berhenti. Sophie menoleh ke jendela, melihat pantulan dirinya samar di kaca. Kesedihan tampak jelas di wajahnya,
dan kini ia tak berusaha menyembunyikannya. Edward meraih tangannya, menggenggam erat. Tak perlu kata-kata, keheningan mereka berbicara tentang duka bersama dan kenangan yang sekaligus menghibur dan melukai. Di seberang, anggota keluarga lain saling bertukar pandang, mata-mata penuh pengertian. Mereka terhubung oleh patah hati yang sama, terikat oleh kehilangan yang kini menggantung di atas Balmoral seperti awan kelabu. Makan malam-malam itu berlangsung hening. Ruang makan megah yang biasanya dipenuhi tawa terasa berat dan diam. Denting peralatan makan bergema pelan dan para pelayan bergerak lebih lambat, menghormati kesedihan yang tertinggal di udara. Sophie hanya menyuap beberapa kali sebelum meletakkan garpunya. Rasa makanan tak berarti apa-apa, pikirannya melayang jauh, kembali ke momen-momen yang tak akan terulang. Setelah makan usai, ia melangkah ke balkon yang menghadap taman gelap. Udara sejuk membawa aroma samar hujan dan pinus. Ia memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Di kejauhan terdengar panggilan lembut burung hantu, suara yang menghadirkan kedamaian aneh. Ia berdiri lama, memikirkan sosok yang telah pergi. Kebaikan mereka, tawa mereka, cara mereka menerangi setiap ruangan. Rasa sakit masih tajam, namun saat itu Sophie juga merasakan syukur. Ia bersyukur atas waktu yang pernah mereka miliki bersama, atas cinta yang tetap hidup di hatinya meski kehilangan telah terjadi. Ketika akhirnya ia berbalik untuk kembali ke dalam, ia menatap sekali lagi langit di atas Balmoral. Langit malam tampak gelap dan seolah tak berujung, dihiasi bintang-bintang redup yang sesekali muncul di balik awan. Salah satunya tampak bersinar sedikit lebih terang, dan dalam sekejap singkat, Sophie merasa seolah ada sesuatu yang menjaganya dari kejauhan. Malam itu, Balmoral tetap sunyi, namun di balik keheningan itu tersimpan kebersamaan, sebuah keluarga yang berduka bersama, saling menopang di tengah badai kehilangan. Meski rasa sakit membutuhkan waktu lama untuk mereda, Sophie tahu bahwa cinta, bahkan dalam kehilangan, akan menjaga mereka tetap kuat. Pergulatan sunyi Sophie. Hari demi hari berlalu, tetapi duka di hati Duchess Sophie tak kunjung memudar. Balmoral tetap tenang, kamar-kamar yang dulu hangat kini dipenuhi kenangan lembut dan luka yang tak terucap. Di hadapan orang lain, ia tetap melangkah dengan keanggunan dan ketenangan. Namun di balik senyum halusnya, ada perih mendalam yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap pagi ia berjalan menyusuri taman menghirup udara yang beraroma pinus sementara tanah masih basah oleh kabut khas Skotlandia. Itu caranya menemukan secuil ketenangan. Kadang ia berhenti di bangku batu tua di dekat sungai, mendengarkan aliran air yang lembut, pengingat bahwa hidup bahkan di tengah duka terus berjalan. Namun ketika matahari terbenam dan kastil kembali sunyi, kesedihan itu datang lagi. Sendirian di kamarnya, Sophie sering duduk di dekat jendela, menggenggam sebuah benda kecil yang mengingatkannya pada orang yang telah pergi. Air mata jatuh perlahan tanpa suara, tak terlihat oleh siapapun. Ia tak menangis keras, dukanya tenang, namun dalam, seperti gema lagu yang tak pernah benar-benar menghilang. Di balik kesedihan itu tersimpan kekuatan. Sophie mulai menulis surat dan catatan, bukan untuk dunia, melainkan untuk hatinya sendiri. Ia menulis untuk mengingatkan dirinya bahwa cinta dapat bertahan melampaui kehilangan. Kata-kata itu menjadi pelipur lara, cahaya kecil di tengah kegelapan yang mengelilinginya. Meski duka terasa berat, Sophie menjalaninya dengan martabat. Pergulatannya yang sunyi menjadi lambang keberanian yang tenang. Pengingat bahwa bahkan hati paling lembut pun bisa retak, namun tetap mampu menemukan jalan menuju pemulihan. Mahkota menghadapi perpisahan yang menyakitkan. Hari perpisahan tiba dalam nuansa abu-abu dan hening. Kabut tipis menyelimuti Balmoral, membungkus kastil dalam ketenangan yang syarat duka. Di dalam, keluarga kerajaan bersiap mengucapkan salam terakhir. Lorong-lorong dipenuhi keheningan, dan setiap langkah terasa bergema oleh beban kehilangan. Duchess Sophie bergerak perlahan, wajahnya pucat namun terkendali, hatinya nyeri di setiap tarikan napas. Saat memasuki kapel kecil, udara terasa berat oleh aroma bunga dan lilin. Cahaya lembut dari jendela melukis warna-warna samar di lantai batu,
menjadikan momen itu sakral dan membeku. Di sekelilingnya, anggota keluarga duduk tenggelam dalam pikiran. Mata mereka memantulkan luka yang sama. Ibadah dimulai dengan musik lembut yang mengalun seperti bisikan. Kata-kata cinta dan kenangan terucap, masing-masing menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Tangan Sophie sedikit bergetar saat ia mengatupkannya. Beberapa air mata jatuh pelan di pipinya, dan kali ini ia tak berusaha menyembunyikannya. Saat doa terakhir berakhir, keheningan mendalam menyelimuti kapel. Sophie mengangkat pandangan ke arah lilin-lilin yang berkelip. Merasakan hangatnya cahaya meski air mata masih mengalir. Walau hatinya terasa remuk, ia menemukan penghiburan dalam keyakinan bahwa cinta yang pernah diberikan tak pernah benar-benar hilang. Ketika keluarga berdiri bersama, bersatu dalam duka, Sophie menarik napas pelan. Rasa sakit masih ada, namun di bawahnya tumbuh kekuatan. Kekuatan yang lahir dari cinta, tanggung jawab, dan kenangan. Balmoral tetap membisu, menyimpan gema perpisahan di dinding-dinding tuanya. Saat sang Duchess melangkah keluar menuju cahaya pucat, siap menghadapi dunia sekali lagi. Dan ini bukan satu-satunya momen emosional yang dialami sang Duchess. Teruslah mengikuti untuk mengetahui lebih lanjut. Revolusi Kerajaan. Semua orang tahu bahwa suatu hari Pangeran William akan menjadi raja. Namun yang banyak orang tak sadari, ia tak menunggu mahkota untuk mulai bertindak layaknya seorang raja. Sementara Raja Charles masih memerintah, William secara diam-diam mulai membentuk masa depan keluarga kerajaan dengan caranya sendiri. Jauh dari kamera dan hiruk-pikuk di dalam istana, ia menyusun rencana yang melibatkan dua bangsawan muda yang tak pernah meminta sorotan. Lady Louise Windsor dan adiknya, James, Earl of Wessex. Keduanya menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana, bersekolah seperti anak-anak lain, menghabiskan waktu bersama orang tua mereka, Pangeran Edward dan Duchess Sophie, dan menjauh dari drama kerajaan. Mereka tak mengejar ketenaran atau perhatian, namun tanpa melakukan kesalahan apapun, kini mereka terseret ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. William menginginkan wajah kerajaan yang sangat berbeda saat gilirannya memerintah tiba. Ia tak ingin terlalu banyak orang memegang gelar kerajaan hanya karena terlahir dalam keluarga itu. Baginya, menjadi bangsawan berarti melayani, bukan sekadar menyandang nama besar. Keyakinan ini bisa mengubah segalanya bagi Louis dan James. Meski mereka berhak atas gelar, visi William tentang masa depan dapat menempatkan mereka di luar lingkaran bangsawan aktif, menghadapi tatanan kerajaan baru dengan aturan versinya. William tak mengikuti aturan lama yang telah diwariskan selama berabad-abad. Ia justru membangun aturan barunya sendiri, diam-diam namun tegas. Tanpa pidato besar atau pengumuman resmi, orang-orang di sekitar istana sudah bisa melihat arahnya. Ia menegaskan bahwa ketika ia menjadi raja, hanya segelintir bangsawan yang akan mewakili mahkota. Ia tak menginginkan daftar panjang anggota keluarga bergelar tanpa peran nyata. Rencananya sederhana namun kuat, hanya mereka yang benar-benar melayani rakyat yang akan berdiri di sisinya. Meski jarang berbicara di depan publik, tindakannya cukup keras untuk mengguncang tembok istana. Selama ini, siapapun yang terkait dengan keluarga kerajaan kerap menerima perlakuan istimewa, gelar, hak istimewa, dan penghormatan yang datang dengan mudah, bahkan tanpa usaha. William ingin mengakhiri pola itu. Ia percaya bahwa keluarga kerajaan harus dibangun atas dasar tujuan, bukan semata tradisi. Ia menginginkan lingkaran yang lebih kecil namun lebih kuat, di mana setiap orang memiliki tugas nyata dan alasan jelas untuk menyandang mahkota. Salah satu alasan terbesar di balik perubahan senyap ini adalah cara pandang publik terhadap kerajaan saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kerajaan menghadapi berbagai badai, perselisihan, skandal, dan tajuk berita tanpa henti tentang uang dan perilaku. Masalah Pangeran Andrew, keputusan Harry dan Meghan untuk mundur, serta perbincangan soal pengeluaran monarki membuat publik semakin kritis.
William menyadari bahwa orang-orang memperhatikan, menilai, dan berharap akan perubahan. Ia tak ingin mengabaikan hal itu. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mendengar suara mereka dan bersedia membawa keluarga kerajaan ke arah baru. Namun, perubahan ini datang dengan harga yang harus dibayar. Dan dua bangsawan muda inilah yang paling merasakan beratnya perubahan tersebut, Lady Louise Windsor dan adiknya, James, Earl of Wessex. Sejak kecil mereka dikenal tenang, sopan, dan berperilaku baik. Mereka selalu menjauh dari masalah, tidak terlibat drama, dan mendukung keluarga kapanpun dibutuhkan. Mereka tak pernah mencari ketenaran atau sorotan. Namun entah bagaimana, mereka kini berada di tengah pusaran visi baru William tentang monarki. Tanpa mengucapkan kata-kata keras, William telah menarik garis yang jelas antara mereka yang akan menjadi bangsawan aktif dan mereka yang tidak. Dan tampaknya Louis dan James kini berdiri di sisi lain garis tersebut. Bukan karena kesalahan apapun yang mereka lakukan, melainkan karena William menginginkan rumah tangga kerajaan yang lebih kecil dan lebih sederhana. Ia ingin menegaskan bahwa terlahir sebagai bangsawan saja tidak lagi cukup. Seseorang harus layak mendapatkan perannya. Meski demikian, kisah ini belum berakhir. Di balik pintu-pintu istana, percakapan sunyi dan keputusan-keputusan pribadi terus membentuk wajah generasi kerajaan berikutnya. Satu hal yang pasti, meski belum mengenakan mahkota, Pangeran William sudah mulai menuntun keluarga kerajaan menuju era baru. Era di mana tradisi lama perlahan memudar dan awal yang baru mengambil tempatnya dengan tenang. Tidak semua orang di lingkungan kerajaan menyambut baik arah baru yang diambil William. Di balik dinding istana yang berkilau, bisik-bisik ketidaksetujuan mulai terdengar. Ada yang menilai ia bergerak terlalu cepat, terutama dalam hal menjauhkan bangsawan muda seperti Louis dan James dari tugas-tugas kerajaan. Beberapa orang dekat keluarga menyebutkan bahwa sebagian kalangan internal merasa William seolah berpaling dari kerabat yang sebenarnya bisa membantu membawa nama kerajaan ke masa depan. Namun, di tengah keluhan yang beredar pelan, William tetap teguh. Ia tampak yakin dengan langkahnya. Pandangannya tertuju pada masa depan keluarga kerajaan yang lebih ramping, lebih kuat, dan lebih dekat dengan rakyat. Ia tidak membayangkan balkon istana yang dipenuhi puluhan kerabat melambaikan tangan. Visinya jauh lebih sederhana, hanya segelintir bangsawan pekerja keras yang mendedikasikan hidup mereka untuk melayani, tersenyum, dan membangun hubungan nyata dengan masyarakat sehari-hari. Sebagian orang menganggapnya terlalu berani, sementara yang lain melihatnya sebagai sosok yang cukup berani untuk membuka babak baru monarki. Para pendukungnya percaya ia sedang berusaha memperbaiki citra kerajaan dan mengembalikan kepercayaan publik, membuat kerajaan lebih rendah hati dan mudah didekati, bukan jauh dan megah. Meski begitu, banyak yang tak bisa menahan rasa iba terhadap Louis dan James. Mereka tak pernah membuat masalah atau mencoreng nama keluarga. Namun kini, masa depan kerajaan mereka terasa tak pasti. Apakah mereka masih akan dianggap bagian dari lingkaran kerajaan? Akankah mereka suatu hari menggunakan gelar yang menjadi hak kelahiran mereka? Ataukah mereka akan menjalani hidup pribadi dengan tenang, dikenang sebagai bangsawan karena darah, bukan karena tugas? Untuk saat ini, istana mungkin tampak sunyi. Namun, kisah kedua bangsawan muda ini masih panjang. Yang semakin jelas, William tampaknya ingin Louis dan James menjalani hidup yang tenang, jauh dari sorotan berlebihan. Ia tidak mendorong mereka ke panggung utama atau membebani mereka dengan tugas-tugas megah. Sebaliknya, ia memberi ruang bagi mereka untuk tetap pribadi, melangkah maju hanya jika benar-benar dibutuhkan. Tak ada pengumuman besar atau perubahan dramatis. Hanya keputusan-keputusan sunyi yang dibuat di balik pintu istana. Gelar dan kemegahan ditinggalkan sejenak, dan pendekatan tenang ini mencerminkan tipe pemimpin seperti apa William Clark. Berhati-hati, sederhana, dan berorientasi pada makna. Untuk memahami arti semua ini, kita perlu melihat bagaimana Louis dan James dibesarkan sejak kecil.
Mereka lahir dalam salah satu keluarga paling terkenal di dunia, namun kehidupan mereka tak mengikuti jalur kerajaan tradisional. Orang tua mereka, Pangeran Edward dan Duchess Sophie, membuat pilihan yang matang sejak awal. Mereka tidak ingin anak-anaknya tumbuh di bawah sorotan kamera atau terikat jadwal kerajaan. Mereka menginginkan masa kecil yang normal, penuh kebebasan dan momen-momen sederhana. Alih-alih hidup di bawah aturan kerajaan yang ketat, Louis dan James dibesarkan di rumah mereka yang tenang di Buckshot Park. Hari-hari mereka diisi dengan sekolah, belajar menunggang kuda, dan menikmati akhir pekan sederhana bersama orang tua. Tak ada acara kenegaraan atau jamuan mewah, hanya kehidupan keluarga yang stabil dan damai. Saat sepupu-sepupu mereka sering muncul di media sejak kecil, Louis dan James nyaris tak terlihat publik. Banyak orang bahkan tak mengenal wajah mereka hingga remaja, dan itulah yang diinginkan sang ibu. Impian Sophie sederhana, melindungi anak-anaknya dari tekanan kerajaan dan memberi mereka kesempatan tumbuh sebagai diri mereka sendiri, bukan sekadar anggota keluarga kerajaan. Dalam sebuah wawancara, Duchess Sophie pernah mengungkap hal yang menarik perhatian publik. Ia menjelaskan bahwa Louis dan James memiliki pilihan untuk menggunakan gelar kerajaan saat dewasa. Namun ia dan suaminya membesarkan anak-anak mereka dengan cara berpikir berbeda, bahwa suatu hari mereka mungkin perlu bekerja dan membangun hidup sendiri seperti orang lain pada umumnya. Informasi kecil ini mengungkap banyak hal. Anak-anak ini tidak dipersiapkan untuk takhta atau upacara megah. Mereka diarahkan menuju kemandirian, tanggung jawab, dan kehidupan nyata di luar gerbang istana. Maka kini, ketika William membentuk masa depan monarki dengan senyap, keputusannya untuk menempatkan Louis dan James di luar inti bangsawan aktif terasa tidak mengejutkan. Segalanya seolah telah mengarah ke titik ini. Orang tua mereka memang selalu merencanakan agar anak-anaknya tumbuh membumi, tidak bergantung pada gelar atau keistimewaan kerajaan, dan visi William sejalan dengan gagasan itu, bahwa menjadi bangsawan di masa kini tak harus berarti istana megah dan tampil tanpa henti di hadapan publik. Itu bisa berarti hidup sederhana dan menempuh jalan sendiri. Lady Louise khususnya selalu menunjukkan keanggunan yang tenang. Meski hadir dalam acara keluarga penting, ia tak pernah mengejar perhatian. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika ia berjalan di belakang peti jenazah neneknya, Ratu Elizabeth, saat pemakaman, sebuah tanda cinta dan hormat tanpa mencari sorotan. Ketika genap berusia 18 tahun pada 2021, ia diberi pilihan untuk mulai menggunakan gelar Putri Louis dari Edinburgh. Namun alih-alih menjadi berita besar, ia membuat keputusan pribadi yang sederhana, tetap menjalani hidup yang sama, tenang dan biasa. Publik menghormati pilihannya, melihat kebijaksanaan tenang yang mengalir dalam keluarganya. Sejak awal, Duchess Sophie menegaskan masa depan seperti apa yang ia dan Pangeran Edward inginkan untuk anak-anak mereka. Mereka tak ingin Louis dan James tumbuh dengan keyakinan bahwa nama kerajaan akan memberi segalanya. Mereka ingin anak-anaknya menemukan jati diri, belajar, bekerja, dan membangun mimpi melalui usaha, bukan hak istimewa. Bahkan jika Louis dan James tak pernah menggunakan gelar mereka atau berdiri di balkon istana melambaikan tangan kepada massa, mereka akan selalu menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Garis darah mereka selamanya terhubung dengan mahkota. Itu berarti hidup mereka tak akan sepenuhnya privat. Namun kini, saat William melangkah ke peran kepemimpinan dan membentuk ulang cara kerja rumah tangga kerajaan, perhatian baru perlahan tertuju pada kedua bersaudara ini, terutama James. Banyak yang diam-diam bertanya-tanya, akankah James mengikuti jejak kakaknya menjalani hidup tenang dan pribadi, atau memilih arah berbeda? Kisah mereka begitu menarik karena tak biasa. Dalam sejarah kerajaan, sebagian besar anggota keluarga tak pernah memiliki kebebasan untuk memilih jati diri mereka. Gelar dan tugas ditetapkan sejak lahir, namun bagi Louis dan James, segalanya berbeda. Mereka adalah bagian dari generasi kerajaan modern yang memahami bahwa dunia berubah dan monarki pun harus berubah.
Louis telah memilih ketenangan dan kesederhanaan daripada ketenaran. Kini, semua mata tertuju pada James, Earl of Wessex. Keputusan apapun yang ia ambil kelak bisa menunjukkan bagaimana generasi bangsawan berikutnya memandang kehidupan di antara tradisi dan kehidupan yang lebih biasa. Dan di balik semua peristiwa ini, gema air mata yang pernah mengalir di mata Duchess Sophie masih terasa di balik dinding-dinding tua istana. Duka sang Duchess mengingatkan dunia bahwa di balik mahkota terdapat hati yang berdetak, yang merasakan setiap kehilangan dengan dalam. Keteguhannya dalam duka menjadi simbol sunyi dari cinta dan ketahanan. Menurut Anda, bagaimana perjalanan emosional Duchess Sophie? Apakah kehidupan kerajaan bisa benar-benar lepas dari rasa sakit? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyukai serta berlangganan untuk kisah-kisah kerajaan lainnya.